Banyak burung yang telah beradaptasi hingga kehilangan kemampuannya untuk terbang. Namun, ada satu kelompok yang menonjol, yaitu Ratites, atau lebih tepat disebut Paleonat, yang berisi burung-burung terbesar yang masih hidup seperti burung unta, emu, kasuari. Terkadang memiliki berat yang mirip atau lebih dari manusia. Mereka menonjol karena ukurannya, tetapi juga karena ciri-ciri primitif mereka seperti kaki dan cakar yang kuat dan seringkali ditutupi oleh bulu-bulu halus dan bukannya bulu terbang yang panjang. Faktanya, penampilan mereka sangat mirip dengan beberapa spesies dinosaurus herbivora yang hidup pada periode kapur seperti Ornithomimus dan Oviraptorids. Ornithomimus khususnya memiliki kerangka yang sangat mirip dengan burung unta modern. Namun, meskipun banyak burung tidak bisa terbang seperti itu karena terisolasi di pulau yang tidak ada pemangsa. Banyak dari burung ratite adalah binatang buas yang tidak bisa terbang dan bersaing langsung dengan banyak hewan besar lain dari berbagai ekosistem dengan mereka, dan dikenal suka membunuh hewan. Dan fakta lainnya, Paleonat bukan hanya burung yang terbesar, tetapi juga salah satu hewan darat besar terakhir yang bukan mamalia yang masih hidup. Ciri-ciri prasejarah dan ukurannya yang besar kemungkinan menjadikan mereka hewan yang sangat menarik. Namun, Ratites juga memiliki sejarah evolusi yang sangat misterius. Mereka berkerabat dekat dengan burung yang tidak bisa terbang. Namun, saat ini mereka tersebar di sebagian besar benua dan pulau di bagian selatan. Jadi, bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Karena ratite telah berevolusi dan tidak bisa terbang selama jutaan tahun. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai rakit dalam bahasa Latin. Paleonat berisi burung unta, emu, kasuari, rea, dan tinimos yang hidup di Amerika Selatan, dan juga kiwi. Dan hingga baru-baru ini, Selandia Baru adalah rumah bagi moa paleonat raksasa yang memiliki kaki besar sepanjang 2 meter. Semua burung ini hanya tersebar di benua selatan. Dan bahkan ada fosil ratite kuno yang diketahui berasal dari Antartika yang hidup di sana sekitar 40 juta tahun yang lalu ketika cuaca tidak terlalu dingin. Jadi, karena tidak bisa terbang, bagaimana mereka bisa mencapai daerah yang jauh ini? Amerika Selatan, Australia, dan Antartika tetap terhubung bersama selama beberapa waktu dalam sebuah benua super yang lebih kecil bernama Gondwana. Kemudian ketika benua super kecil ini pecah sekitar 100 juta tahun yang lalu pada masa kapur, benua modern mulai terbentuk. Jadi, ada anggapan bahwa semua ratite mungkin merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama, yang tidak bisa terbang di Gondwana. Dan kemudian ketika benua-benua itu terpecah, mereka berevolusi secara berbeda, terisolasi di benua-benua yang berbeda, yang akan menjelaskan mengapa sebuah keluarga burung yang tidak bisa terbang mempunyai penyebaran yang begitu luas. Paleonat adalah salah satu dari 4 garis keturunan burung yang selamat dari kepunahan massal yang membunuh dinosaurus non-unggas. Meskipun Paleonat dapat menelusuri asal-usulnya sebelum dinosaurus punah, paling awal mereka berevolusi pada periode kapur ketika Gondwana sudah lama terpecah. Selain itu, bukti DNA menunjukkan ini sangat berbeda dengan apa yang Anda harapkan jika mereka semua berasal dari benua super besar yang pernah ada. Misalnya, burung kiwi yang berukuran kecil sebenarnya lebih dekat kekerabatannya dengan burung gajah raksasa di Madagaskar dibandingkan dengan burung ratite lainnya, termasuk burung cassowary di emu, meskipun tinggal lebih dekat, dan bahkan burung moa yang dulunya berbagi ekosistem dengan burung kiwi. Jadi, bagaimana para paleonat bisa sampai seperti sekarang ini? Ternyata, Ratites atau Paleonat mungkin terlihat sangat primitif, namun sebenarnya tidak. Paleonat tertua dalam catatan fosil adalah keluarga burung yang disebut Littornathes,
yang memiliki beberapa fosil kontroversial yang berasal dari sebelum kepunahan dinosaurus. Namun, setidaknya mereka sudah ada segera setelah dinosaurus punah, sekitar 60 hingga 65 juta tahun yang lalu. Letonarcid tidak bisa terbang, yang menyerupai ratite modern dalam arti apapun. Mereka mempunyai kaki yang kecil dan lunas yang sudah cukup berkembang untuk bisa terbang, sehingga mereka termasuk di antara sebagian besar burung yang hidup saat ini. Faktanya, mereka sebenarnya lebih mirip merpati atau burung pegar daripada emu atau burung unta, yang berarti bahwa Paleonat dulunya lebih mirip burung lain, dan kemudian berevolusi sebagian besar. Jadi, mungkin saja ada dinosaurus seperti Ornithomimus yang tampak mirip seperti Ratites. Namun, tidak ada hubungannya dan kemiripan tersebut hanya disebabkan oleh evolusi konvergen. Jadi, Paleonat masih bisa terbang hingga lebih baru dari yang diperkirakan sebelumnya. Dan sebenarnya, satu spesies bernama Tinamous yang ditemukan di Amerika Tengah dan Selatan masih bisa terbang, meski tidak terlalu baik. Itulah sebabnya nama Paleonat adalah kata yang lebih tepat untuk menggambarkannya daripada Ratite, karena setidaknya salah satu dari mereka masih memiliki lunas. Karena Paleonat mampu terbang hingga beberapa waktu kemudian, ini berarti mereka dapat terbang ke berbagai benua selatan dan kemudian berevolusi hingga kehilangan kemampuan terbangnya begitu sampai di sana. Nenek moyang Ratite mungkin memiliki ciri-ciri tertentu yang membuat jalur evolusi kehilangan kemampuan terbang jauh lebih besar kemungkinannya yang terjadi pada nenek moyang ini. Untuk bisa terbang, hewan harus sangat terspesialisasi, sehingga harus ada banyak pengorbanan. Dibutuhkan banyak energi, yang berarti hewan yang dapat terbang seperti burung dan kelelawar harus memiliki tubuh yang sangat ringan agar dapat melakukannya secara efisien. Dan hewan terbang mempunyai bagian tubuh yang sangat penting, yaitu sayap. Burung yang bisa terbang harus cukup pandai terbang agar semua kerugian ini dapat terbayar, yang berarti bahwa hewan yang kikuk dalam terbang kemungkinan besar akan kehilangan kemampuannya dengan cepat, karena mereka perlu beradaptasi dengan berbagai metode bertahan hidup yang hampir selalu akan terjadi dan akan merugikan kemampuan terbang mereka. Namun, mengapa sebagian besar Ratite hanya menetap di belahan bumi selatan jika mereka bisa terbang kemana saja? Ini memang sedikit misteri, tapi tidak hanya terjadi pada Ratites. Hampir semua hewan darat besar yang hidup saat ini adalah mamalia. Dan meskipun hal ini sudah lama terjadi di benua utara hingga saat ini, hal ini tidak terjadi di negara-negara seperti Amerika Selatan dan Australia yang memiliki fosil. Jadi, di masa lalu, tempat-tempat seperti Amerika Selatan dan Australia tampaknya jauh lebih ramah bagi hewan non-mamalia untuk berpijak. Jadi, Ratite adalah hewan yang tidak biasa dan unik. Namun ternyata bentuk tubuh dan tempatnya yang unik di ekosistemnya sebenarnya telah berevolusi berkali-kali. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Untuk terus mendukung channel ini, silakan sisihkan waktu untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang terjadi di alam liar.